punya pakai info, belum punya pakai info. Rasa saja. Oh, banyak teman katanya, banyak teman. Nggak punya cadangan nggak? Beli. Iya. Ya, untuk ujungnya kedua ujung sebelah kanan aja. Oke. Seperti yang dicontohkan tadi, Jadi saling mengecek kepada temannya, kerjasama, ya kerjasama. Oke. Saling mengecek kepada temannya yang kurang bisa atau lupa bisa tanya ke temannya, ya. Tanya ke teman-temannya. Nah, semuanya dianggap tidak memakai baju dan celana, sudah dianggap. Nah. Untuk yang atas, selama masih di asrama haji, yang atas ini bebas Bapak Ibu. Panjenengan boleh, kalau panjenengan pakai kaos dalam ya boleh buat begini, gitu. Atau ya semuanya terserah, intinya bebas. Kemudian ketika di pesawat kita akan belajar tentang apa yang disebut sebagai fikih berkendaraan, tata cara kita mengatur agar badan kita itu suci, kemudian agar pakaian kita juga suci. Seperti yang panjenengan ketahui, perjalanan dari Juanda ke Jeddah itu sekitar 9 jam 10 menit. Kalau pesawatnya agak ngebut sedikit begitu super bahagia ya bisa 9 jam. Nah, di 9 jam itu kita akan bertemu dengan biasanya kalau tidak subuh sama zuhur dengan asar, maghrib, nanti isya-nya bisa di bandara Jeddah. Yang pertama, panjenengan ketika di pesawat itu jangan menahan pipis. Ini sakit biasanya, terutama yang sepuh-sepuh. Wah, nanti ribet apa segala macam. Mendingan panjenengan kalau mau pipis mau, tapi pastikan terutama yang laki-laki kain ihramnya jangan sampai najis. Lah terus bagaimana? Kan di pesawat itu pakai tisu, tidak ada air. Nah ini saya kasih bocoran, tapi tolong nanti kalau
ditegur oleh pramugari jangan dikasih tahu ustadznya, nanti ustadznya dicari. Kita di pesawat itu biasanya dikasih gelas buat minum. Gelas itu kita simpen. Nanti ketika masuk ke toilet, kalau yang laki-laki itu kan mudah, ambil air sedikit, panjenengan duduk di kloset, kemudian ditekan tombol flashnya, sudah keluar najisnya, panjenengan kemudian kesuci dengan air itu. Jadi tidak najis, kita yakin tidak najis. Kemudian pastikan juga ini banyak terjadi, toiletnya ditutup, dikunci. Itu. Kalau belum tahu ya nanti minta diajari kepada orang caranya mengunci bagaimana. Karena kadang banyak orang kita lagi di dalam dibuka begitu terbuka. Tapi yang paling pokok adalah pastikan panjenengan itu terutama kain ihramnya. Kenapa ini menjadi penting kain ihramnya untuk suci? Sebab begitu landing, kalau kita ikut kloter terakhir gelombang kedua, maka jarak untuk tawaf dengan istirahat itu pendek. Kalau masih sempat untuk berganti kain ihram, alhamdulillah. Ibu berganti pakaian yang dipakai buat ihram, alhamdulillah kalau masih bisa. Cuman kan kita tidak bisa memastikan apakah tas kita itu ikut dengan pesawat kita. Kadang sudah yakin, sudah landing santai-santai, tasnya di lantai 10, dicari tasnya mana. Ada yang 3 hari baru ketemu, 1 minggu baru ketemu. Karena itu biasanya terkait dengan apa? Terkait dengan perbuatan kita. Jadi lakum dinukum waliyadin, lana a'maluna walakum a'malukum. Jadi pastikan upayakan suci. Di pesawat sekitar 9 jam kita sholatnya sholat fardu, bisa dijamak dan qashar. Jamak qashar itu untuk yang qashar itu untuk yang sholat 4 rakaat. Zuhur dengan asar dijamak digabungkan jadi 1, di qashar jadinya 2 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ini yang paling penting. Memang ada ulama yang membolehkan, ini ulama dari kerajaan Saudi, membolehkan kita tayamum di kursi pesawat. Memang ada yang, tetapi kita mengikuti pendapat yang paling kuat. Orang itu boleh tayamum kalau tidak ada air. Di pesawat itu ada air. Buat wudu juga bisa, cuma kan tidak boleh. Maka solusinya bagaimana sholatnya? Sholatnya kita lakukan, niatnya itu lihurmatil waqti. Usolli sunnah, usolli fardhu asri, rakaataini misalkan, qasran lihurmatil waqti lillahi ta'ala. Sholat seperti biasa, 2 rakaat. Allahu Akbar, rukunya begini, sujudnya lebih pendek, seterusnya sampai selesai. Nanti begitu sampai di bandara atau di hotel, di maktab di Mekah, panjenengan ulangi lagi. Panjenengan ulangi lagi sholat tadi yang dilakukan. Jadi sholatnya di pesawat itu boleh jamak dan qashar. Kemudian niatnya adalah lihurmatil waqti. Kamu tidak bisa bahasa Arab, panjenengan boleh bahasa Jawa, boleh bahasa Indonesia. Ya Allah, saya berniat sholat asar 2 rakaat karena menghormati waktu datangnya waktu sholat asar. Lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Selesai, nanti landing, kita sholat. Lantas apa faedahnya sholat dihormati waktu? Faedahnya adalah kalau terjadi apa-apa di kita, misalkan ditakdirkan oleh Allah usianya tidak panjang, maka sholat asar dihormati waktu ini oleh Allah dihitung kita sudah melakukan sholat asar, tidak dianggap meninggalkan sholat asar. Kita naik pesawat Bapak Ibu, naik pesawat 9 jam, nanti pada masuk ke 8 jam itu kita mendekati apa yang disebut sebagai yulamlam. Yulamlam itu adalah miqat. Miqat itu artinya batas. Seperti lomba itu ada waktu dan tempat.
Waktunya kapan? Waktunya adalah saat musim ibadah haji. Tempatnya kapan? Tempatnya dimulai, kalau lomba jalan sehat, dimulai dari Bundaran Waru sampai Gedung Gerahadi, maka kita startnya harus dari Bundaran Waru. Boleh nggak panjenengan ikut lomba jalan sehat, tiba-tiba nunggu di mana? Di depan Polda? Tidak boleh, tidak sah. Nabi itu mengatakan kalau ada orang datang dari arah Yaman dan daerah-daerah di arah Yaman, kalau ada orang jamaah haji datang dari Yaman atau penduduk-penduduk di daerah dan tempat-tempat kota-kota negara-negara yang kalau ditarik garis dia melewati Yaman, maka mikotnya itu di Yulamlam. Pemerintah Saudi demi kepraktisan itu membolehkan jamaah haji untuk mengambil mikot di Bandara Jeddah. Itu berarti sama analoginya, panjenengan dari arah Sidoarjo kemudian tahu ada lomba jalan sehat di Bundaran Waru. Wah, saya nggak mau ikut lah, bablas saja. Begitu sampai Polda, sudah saya tak ikut dari sini. Kabarnya begitu. Maka sebaik-baik berdasarkan pendapat mayoritas ulama yang paling kuat, maka kita akan mengambil mikot dari Yulamlam. Yulamlam itu jaraknya 90 kilo dari kota Mekah, 1 jam atau 45 menit sebelum kita landing di Jeddah. Kita niat di situ nanti di atas pesawat, nanti akan dipandu karena ada yai, dipandu oleh yai. Niatnya bagaimana? Nah, sesaat sebelum niat, nanti panjenengan yang laki-laki akan diingatkan, bapak-bapak mohon pakaian dalamnya dipastikan sudah terlepas, penutup kepala dilepas, kaos dalam dilepas, celana dalam dilepas. Baru setelah itu kemudian niat. Niatnya bagaimana? Mari kita ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini belum tahu ya, ini nanti mau model haji apa, tapi anggap hajinya tamattu lah. Kalau haji tamattu berarti umroh dulu. Nawaitu umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala labbaik Allahumma umratan. Ulangi. Nawaitu umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala labbaik Allahumma umratan. Saat niat itu dibacakan, panjenengan sedang di atas pesawat dan sedang duduk, bisa dengan istrinya kalau sudah berhasil tukar-tukaran kursi tempat duduk, bisa jadi dengan tetangganya kalau tidak berhasil tukar tempat duduk, segala macam. Tapi niat itu kita lakukan, niat umroh atau niat haji tamattu itu kita lakukan saat kita di pesawat sedang duduk. Bapak Ibu, saat niat kita tidak wajib punya wudhu. Jadi kalau sudah batal, sudah apa, ya nggak apa-apa, niat saja. Niat saja tidak apa-apa. Nanti kadang ada yang tanya, Gus, saya belum wudhu, tapi kok sudah pada niat, bagaimana? Jawabannya adalah niat tidak mensyaratkan panjenengan, niat tidak mewajibkan panjenengan harus punya wudhu. Sudah selesai niat, kemudian dilanjutkan dengan apa? Dengan doa. Nanti doanya 1 kali, 2 kali masih dipimpin oleh yai. Doanya terserah panjenengan. Kenapa kok kita dianjurkan memperbanyak doa dan baca talbiyah? Sebab Nabi mengatakan seseorang yang dalam kondisi berihram, maka berlaku atas orang tersebut doa-doa yang dikabulkan oleh Allah. Jadi panjenengan begitu sudah niat nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala labbaik Allahumma umratan, malaikat itu ngantri Bapak Ibu di samping kanan kiri panjenengan. Ayo kita doa. Mercy, Fortuner, Alfa, Tosa.
Langsung diangkat ke langit, dihadapkan kepada Allah. Allah sendiri yang mengatakan, fahal min da'in, apakah ada orang yang berdoa, fa ujibuhu, maka saya akan mengabulkan. Ada orang yang berdoa. Makanya nanti kalau sudah selesai niat, kemudian dilanjutkan dengan baca talbiyah. Kita bersama-sama atas dulu. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Setelah baca talbiyah, baca doa. Doa yang paling pokok yang harus kita panjatkan, yang wajib kita sampaikan kepada Allah adalah doa agar haji kita itu makbul. Doanya, Allahumma ij'al hajjana hajjan mabrura, wa umratana umratan mabrura, wa sa'yana sa'yan mashkura, wa dhanbana dhanban maghfura, wa tijaratana tijaratan tabura, wa amalana amalan salihan maqbula, wa du'aana du'aan mustajaba, wa ja'alna min awliyaika wa min ahli ta'atik. Itu yang pertama yang harus kita lakukan. Kalau nggak hafal bahasa Arabnya, penting kepalanya. Cukup doa dalam bahasa Jawa atau Indonesia. Ya Allah, jadikanlah haji saya ini haji yang mabrur, doa saya doa yang diampuni, tidak ada rasa keluh kesah dalam melaksanakan ibadah haji. Jadikanlah semua urusan-urusan saya urusan yang penuh dengan keberuntungan. Kemudian doa berikutnya yang tidak boleh kita tinggalkan saat kita proses pelaksanaan ibadah haji adalah doa agar kita bisa berkumpul dengan keluarga kembali. Doanya bagaimana? Allahumma ruddana ila buyutina wa ahlina salimina ghanimina mabrurina ghaira khazaya wala makhdhulina wala maftunina bifadlika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Artinya, ya Allah, kembalikanlah kami ila buyutina, kepada rumah-rumah kami, wa ahlina, dan kepada keluarga kami, sanak saudara kami, salimina, dalam kondisi yang sehat, selamat, ghanimina, dalam kondisi orang-orang yang mendapatkan keberkahan, mabrurina, mabrur semua haji, ghair khazaya, tidak dalam kehinaan, tidak dalam kerugian. Itu dua doa yang wajib kita panjatkan kepada Allah. Saya belum hafal, tapi saya mau ngapalin, monggo, panjenengan boleh ngapalin. Saya berat kalau ngapalin, ya tadi terjemahnya. Nanti bisa dituliskan di buku manasik kemenang juga ada, di PDF yang dibagi di grup juga ada. Allahumma ruddana ila buyutina. Sudah, doa dua ini jangan sampai dilupakan. Panjenengan merasa kurang, wah, saya belum lengkap doanya. Kenapa? Saya ini pelunasan banyak ini, uangnya banyak yang dikeluarkan. Bagaimana? Kalau saya ini berapa Pak saya Pak? 96 juta ya? 96 juta. Berarti tambah satu doa lagi. Ini doa penting. Saya dulu pernah, itu saya berulang kali sampaikan ini. Ketika berangkat haji pertama kali saya dipanggil oleh Kiai Sepuh, Gus mau haji ya, sini saya ajari. Apa? Doa. Sudah tulis. Saya serius ambil buku. Allahumma fitri budal haji atur meri mulai haji tubuh mersi. Itu begitu itu. Saya sudah semangat sekali mau nulis. Wah, dia mikir. Ternyata enggak. Itu ada dalam hadis. Wa idza anfaqu ukhlifu alaihi atau ukhlifa alaihi.
ketika orang itu menafkahkan harta bendanya untuk kepentingan haji, maka oleh Allah akan diberkati. Maka doa yang dipanjatkan ketiganya setelah dua yang wajib tadi apa? Allahumma qanni'na bima razaqtana wa barik lana fihi wakhluf alaina kulla ghaibatin lana. Ini yang saya ulang-ulang. Wakhluf alaina kulla ghaibatin. Artinya apa? Allahumma qanni'na bima razaqtana, ya Allah berikanlah rasa menerima dan rasa cukup atas rezeki yang Engkau berikan kepada kami. Allahumma qanni'na bima razaqtana wa barik lana fihi, berikanlah keberkahan. Wakhluf alaina kulla ghaibatin lana minka bi khairin, ya Allah ganti apa yang saya keluarkan, ganti apa yang saya belanjakan buat beli kurma, buat beli emas buat istri saya, buat beli akik buat suami saya, ganti ya Allah, ganti. Wakhluf alaina kulla ghaibatin lana minka bi khairin, darimu dengan yang jauh lebih baik. Itu tadi sama dengan doa yang disampaikan Kiai. Allahumma kita kibri budal haji atul meri mulai haji tubuh mersi. Itu luar biasa. Tapi memang betul, saya punya saudara pengusaha itu hobinya itu haji sama umroh. Saya tanya, Mas lapor Mas kok senengin haji umroh? Iya, sebab mari haji, mari umroh, omsetnya pasti nambah. Karena doa itu yang dibaca, Allahumma qanni'na bima razaqtana wa barik lana fihi wa akhlif 'alaina kulla ghaibatin lana. Sudah selesai kita niat, masih ada setengah jam. Itu masih lama kita sampai ke hotel. Setengah jam, kemudian landing, imigrasi. Imigrasi nanti di baris, laki-laki, putri, dicampur segala macam, tergantung moodnya, tergantung perasaan dari petugas imigrasi di Saudi. Kalau dia lagi semangat, senang melihat panjenengan, wow kerja, langsung sini stempel. Tapi kalau lagi nggak mood, lagi bete itu, ya haji, maju. Ini paspornya satu, mainan game dulu. Lihat lagi, mainan game lagi. Kadang kan ada yang setengah jam, ada yang 5 jam, ada yang lama. Nah itu lagi-lagi lakum a'malukum walana a'maluna. Sendiri-sendiri tergantung amal perbuatan. Selesai proses imigrasi semuanya, kemudian tas itu nanti ada porter yang ngurusi. Tas itu akan ketemu dengan kita di hotel. Kita datang di asrama haji, tas besar itu langsung masuk ke petugas. Nanti kita ketemu lagi dengan tas besar di hotel di Mekah. Kalau lancar, kalau nggak lancar kadang kebawa yang lain, ketinggalan yang lain. Jadi ada romantika begitu, ada cerita-cerita begitu, dan panjenengan harus siap. Panjenengan harus siap dengan kondisi. Sampai di Mekah, Bapak Ibu sekalian, perjalanan dari Jeddah ke Mekah itu sekitar 1 jam. Tapi karena banyak sekali hal-hal yang sifatnya birokratis, ditaftis, dicek, di checkpoint segala macam, ada sambutan dari pemerintah Saudi, dikasih makanan sama kotak pop gitu, tapi isinya bukan nasi, bukan, isinya roti, kurma, ada zam-zam. Baru kira lebih 1 jam atau 2 jam lah, 2 jam sampai di hotel. 2 jam sampai di hotel, dibagi kamarnya. Yang bagi siapa? Dulu kita yang bagi. Jadi panjenengan bisa milih. Terus saya mau sama si A. Kalau si B ini kelihatannya di mana sih, ini ruwet dan cewek. Oh saya nggak mau. Saya maunya sama ini. Itu dulu bisa. Tapi mulai 2022 itu sudah ditulis, ditempel oleh Kemenak, petugas dari Kemenak di kamar masing-masing sudah ada. Mau tidak mau ya harus itu. Tiba-tiba yang kita bayangkan, ojo sampai saya sekamar dengan dia. Takdir Allah berkata lain. Tiba-tiba sekamar dengan orang-orang yang tidak dibayangkan sebelumnya. Harus siap. Dulu itu pernah haji Bapak Ibu, ini sepele, tapi panjenengan harus mulai siap. Dulu itu sampai ada yang mau berkelahi gara-gara kamar. Kenapa? Yang satu doyan AC, yang satu tidak doyan AC.
Kemarin ada juga 2022 itu ada juga, tapi bukan dari kita, dari yang lain itu. Saya diminta mendamaikan. Ini bagaimana caranya? Kenapa? Karena kan ada AC-nya. Satu panas. Aduh, ini waktu puas berges nggak kuat. Oh, itu panas. Nah, itu harus dibicarakan baik-baik. Yang lebih muda itu mengalah kepada yang lebih sepuh, yang bapak-bapak mengalah kepada istri. Takdirnya suami untuk mengalah kepada istri. Mau tidak mau. Jadi itu. Nanti sekamar tidak boleh suami istri bapak ibu. Laki-laki sendiri, perempuan sendiri. Tapi bisa satu lantai atau dua lantai. Sudah sampai hotel, dapat kamar, dapat kunci segala macam, sudah agak tenang. Biasanya kita istirahat 2 atau 3 jam untuk mengumpulkan energi setelah kita 9 jam penerbangan. 3 jam selesai istirahat di apa-apa. Bapak Ibu persiapan kita ke lobi hotel. Hotel kita sekarang yang dari Jawa Timur di Raudhah. Raudhah itu di mana? Raudhah itu ring 1 tapi B. Orang itu kalau jamaah haji Indonesia paling suka di ring 1A, namanya daerah Mahbasjid yang kemarin kami tempati ketika 2022. Kenapa? Karena itu paling dekat dan paling lurus ke ke Masjidil Haram dan ke Jamarat. Jadi kalau di sini Ka'bah, di situ Mahbasjid, di sebelah sana adalah Jamarat. Raudhahnya di mana? Raudhahnya di sini, agak belok. Tapi nggak apa-apa. Kita pernah tinggal di sana tahun 2016 kalau tidak salah. Itu juga masih lumayan lah, masih enak begitu. Dibandingkan panjenengan di Misfalah. Di Misfalah itu masya Allah, betul-betul hajinya mabrur. Ke Masjidil Haram jauh, ke tempat melempar jumroh tambah jauh, sudah pokoknya masya Allah. Jadi kita ditempatkan di Raudhah itu satu sisi, ya alhamdulillah kita bersyukur. Berangkat dari Raudhah, kalau masih ada bis sholawat, bis yang disediakan oleh pemerintah Saudi untuk mengangkut jamaah haji yang mereka mau melakukan sholat 5 waktu di Masjidil Haram, naik itu warnanya hijau kalau tidak salah. Kalau Mahbasjid warnanya merah, kalau Raudhah itu warnanya hijau. Itu kita naik itu. Turunnya di mana? Turunnya itu di yang dulu lokasi Pasar Seng. Kalau panjenengan yang alumni angkatan lama itu pernah dengar Pasar Seng. Bis sholawat dari Raudhah itu turunnya di Pasar Seng. Kemudian jalan kaki. Jalan kakinya berapa? Jalan kakinya itu dari tempat bis sampai ke pelataran Masjidil Haram itu sekitar 300 sampai 500 meter. Mohon maaf kalau ternyata lebih banyak, lebih jauh. Kurang lebihnya sekitar 500 meteran lah begitu, jalan kaki. Jadi nanti panjenengan jalan kaki, turun dari bis, jalan kaki, rombongan. Begitu rombongan, kita kemudian nyari mana pintu yang dibuka di Masjidil Haram. Pintunya banyak, kadang ditutup, kadang dibuka segala macam. Kita masuk, begitu masuk banyak doa-doa yang harus dibaca. Seperti masuk Masjidil Haram, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, segala macam dibaca. Kemudian ketika pertama kali melihat Ka'bah, Allahumma zid hadzal baita ta'ziman wa tashrifan wa takriman, segala macam itu juga. Tapi kalau panjenengan tidak baca juga tidak apa-apa. Itu sunnah. Yang paling penting adalah nanti ketika tawaf. Begitu sudah masuk Masjidil Haram, panjenengan Bapak Ibu sebelum berangkat tadi ada yang kelewat, panjenengan siapkan tas kresek. Buat apa? Buat sandal kita. Tas kresek itu buat sandal kita. Kalau suami istri jadikan satu nggak apa-apa. Tapi kalau jadi satu kemudian menimbulkan potensi ribut, sendiri-sendiri. Kadang ribut Bapak Ibu, belum tentu jadi mesra suami istri itu. Kalau berangkat haji itu dikiranya sudah kreseknya jadi satu, ternyata bapaknya duluan bawa kresek, ibunya nyari mana ini, musim panas, jadi lantainya juga panas, lantai di luar masjid itu. Bawa kresek, masukkan, kemudian kita
akan melakukan tawaf. Itu namanya tawaf umroh karena haji kita tamattu. Kalau hajinya haji ifrad, maka ketika di Yulamlam bukan niat umroh tapi niat haji. Haji tamattu itu mudah, selesai melakukan proses tawaf, sa'i, tahallul, panjangkan gantos baju. Kalau tanggal 22 berangkat, berarti tanggal 23 sampai, berarti ada waktu 5 hari lagi sampai ke wukuf. 5 hari lagi itu panjenengan bisa ganti baju. Tapi kalau haji ifrad 5 hari itu dari Bandara Juanda panjenengan pakai kain ihram. Sekejap putih. Tamattu. Yang lebih mudah tamattu, tapi pahalanya lebih banyak haji ifrad. Tapi berat Bapak Ibu, berat sekali. Kalau tidak berat, kalau tidak kuat, jangan coba-coba daripada nanti banyak berkeluh kesah. Meskipun nanti kadang Yai akan bilang begini, ayo siapa yang mau haji ifrad? Nanti ditemani oleh Mas Muhib. Ya, saya begitu. Tapi kalau panjenengan mau, ya saya akan temani. Tergantung panjenengan mau. Sudah, kita masuk ke Masjidil Haram Bapak Ibu. Masuk ke Masjidil Haram, panjenengan akan mulai tawaf. Sesaat sebelum tawaf panjenengan pastikan sudah punya wudu pertama. Tawaf tidak boleh dilakukan dalam kondisi tidak punya wudu, tidak suci. Pakaian ihram yang panjenengan pakai, yang kita pakai atas bawahnya juga harus suci. Tidak boleh. Ibu-ibu juga sama, semua harus suci. Begitu semua sudah pasti suci, kemudian sudah punya wudu, kita masuk ke pelataran Masjidil Haram, pelataran tawaf Ka'bah, ya di sini tempatnya. Kita mulai dari mana? Mulainya adalah kalau lihat ke pojok kanan itu ada lampu hijau warnanya. Gampangnya bagaimana kalau tidak bisa lihat warna hijau? Pokoknya kalau ada Hajar Aswad itu adalah tempat kita mulai pertama kali tawaf. Nah, panjenengan di sini, ini diatur barisan Bapak Ibu. Panjenengan yang laki-laki yang kuat gagah perkasa di sebelah kiri. Bukan berarti yang sebelah kanan mau gagah perkasa boten. Kenapa? Begini, orang ketika tawaf, puncak yang paling padat dengan orang-orang berdesak-desakan adalah di rukun Hajar Aswad sini. Ini paling padat. Kenapa paling padat? Sebab orang berebut ke Hajar Aswad, ke Multazam di sini. Di sini padat sekali, makanya kadang-kadang dorong-dorongan. Kadang kita jalan pelan di sini, di sana mundur begini, kita terdorong. Maka yang bapak-bapak, mas-mas yang masih kuat-kuat ini di sebelah kiri. Kenapa? Menjadi benteng. Jadi kalau terdorong sudah kuat seperti Merkudoro itu. Kalau bapak-bapak yang sepuh terdorong tambah jatuh, itu kasihan. Jadi yang muda-muda di sebelah sini. Apa yang kita lakukan saat kita sudah sampai di sejajar dengan Hajar Aswad? Kita sunnah membaca niat. Niatnya bagaimana? Kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an atufa tawafal umrati sab'ata aswatin lillahi ta'ala. Niatnya sunnah. Kalau panjenengan tidak niat, tidak apa-apa. Tiba-tiba, rombongan putih, setengah misalkan, ya sudah nggak apa-apa. Dalam tawaf itu ada syarat-syarat yang tidak boleh dilanggar. Kalau dilanggar, maka tidak sah tawafnya. Apa saja yang tidak boleh dilanggar? Pertama, tadi sudah kita harus suci, pakaian, badan, segala macam. Tempat sudah dipel oleh orang Saudi, pemerintah Saudi. Yang kedua adalah tawaf yang sah harus dimulai startnya, garis startnya harus dimulai dari rukun Hajar Aswad. Rukun itu apa Bapak Ibu? Ka'bah itu ada 4 rukun. Rukun itu artinya pojok. Ada pojok Hajar Aswad. Kenapa disebut rukun Hajar Aswad? Sebab ada Hajar Aswad. Ada namanya rukun Iraqi. Ini namanya rukun Iraqi. Kenapa disebut rukun Iraqi? Karena pojok ini mengarah negara Irak. Setelah rukun Iraqi, di sebelah sini
Itu namanya rukun Syam. Syam itu Syria. Disebut rukun karena pojok, disebut rukun Syami karena pojok itu mengarah ke negara Syria. Jadi kalau tarik garis lurus itu ke arah Syria. Yang ini namanya rukun Yamani. Ke arah inilah negara Yaman, negara Indonesia di sini. Itu karena kan Yaman kan kalau kita lihat di peta kan Yaman di atas Aceh ke sana. Itu. Jadi ini namanya rukun Yamani. Tawaf yang sah harus dimulai dari rukun Hajar Aswad, diakhiri di rukun Hajar Aswad. Jadi contohnya bagaimana? Saya di sini nih. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an atufa tawafal umrati sab'ata aswatin lillahi ta'ala. Bismillahi Allahu akbar. Bismillahi Allahu akbar. Bismillahi Allahu akbar. Saya jalan. Saya doa. Terus jalan sampai sini, jalan lagi satu, baru satu. Panjenengan tidak bisa sampai sini. Bismillah, itu aneh sepapat itu aneh, betul sakit. Karena harus tujuh itu yakin. Cara menghitung keyakinannya bagaimana? Kalau panjenengan sudah muter, pikirannya macam-macam, dikit bisnis sudah omah ya apa ini? Saya punya perusahaan di jalan apa enggak sama anak saya, iki mau telu apa misalkan, maka 3, 4 atau 5, 4, 2 atau 1. Makanya hati-hati. Saya pernah ragu-ragu itu karena banyak pikiran, lagi tawaf ditelepon anaknya sakit, blank semua, iki mau piro, 3 atau 2, ya 2. Kata orang yang di samping saya, Gus, tawaf kok gak mari-mari gitu. Sampai juga. Sudah Bapak Ibu, tawaf itu harus dimulai dari Hajar Aswad, berakhirnya di Hajar Aswad, satu putaran. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang tidak boleh dilanggar ketika tawaf adalah Ka'bah. Bagi orang yang sedang tawaf itu harus di sebelah kirinya. Ka'bah itu harus di sebelah kirinya. Jadi harus begini. Tiba-tiba panjenengan mau berinovasi, tawaf mundur misalkan, betul sakit karena tawaf karena Ka'bah jadinya sebelah kanan. Padahal tawaf itu ketika tawaf Ka'bah harus di sebelah kiri. Selama 7 putaran, tiba-tiba panjenengan kepengen sama istri, ayo Pak, foto-foto, ya apa sih? Enggak cekatak di rumah lagi misalnya. Hanya begini, ngambil video sampai nabrak misalkan begitu. Sah badan sah, meskipun dipaksa istri. Tidak sah. Makanya bagaimana? Ya mengulang dari tempat di mana dia begini. Seringkali saya mengingatkan kepada panjenengan itu, pokoknya kesempatan pertama di Masjidil Haram jangan buat foto-foto dulu, karena panjenengan di sana akan 33 hari. Jadi jangan foto-foto dulu, fokus dulu saja. Itu yang berikutnya. Sebelah kiri orang yang tahu harus Ka'bah, tidak boleh di sebelah kanan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kita kakinya tidak boleh menyentuh sadarwan. Jadi kalau Ka'bah yang benar itu di bagian bawah ini tidak lurus begini, tapi begini. Nah, ada marmer putih begini. Ini namanya sadarwan. Kalau panjenengan kakinya dinempel di sadarwan, masuk ke sadarwan, itu tidak sah tawafnya. Kenapa tidak sah? Sebab tawaf yang sah itu harus di luar Ka'bah. Pondasi yang di bawah Ka'bah yang miring begini, itu dulunya Ka'bah segini nih. Ka'bah dulu aslinya begini, cuman dimundurkan lagi jadi sampai di sini. Dulu begini nih, miring. Nah, kalau masuk ke sini, kakinya tidak sah. Tapi jarang sekali karena berdesak-desakan, biasanya agak jauh. Tapi ini untuk pengetahuan panjenengan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, tidak boleh masuk di Hijr Ismail. Hijr Ismail ini mana? Ini Hijr Ismail. Ini masih agak masih belum jadi miniaturnya. Panjenengan melihat rombongannya di sana, di sini dibuka, wah ketinggalan.
lewat kini ayo wis. Wah, akhirnya bisa mengejar. Itu tidak sah. Kenapa? Karena Hijr Ismail itu adalah bagian dari Ka'bah. Makanya kalau ditanya pernah nggak sholat di dalam Ka'bah? Pernah. Di mana? Di Hijr Ismail. Saya tidak harus jadi presiden Bapak Ibu untuk sholat di dalam Ka'bah. Di Hijr Ismail itu adalah sama pahalanya sholat dalam Ka'bah. Jadi panjenengan tidak boleh nerobos, tidak boleh. 7 putaran muter semuanya selesai. Kemudian dengan mengarah ke belakang Maqam Ibrahim. Sudah selesai 7 putaran, panjenengan berjalan bersama-sama. Ini Maqam Ibrahim. Disebut Maqam Ibrahim. Maqam itu artinya tempat berdiri, bukan kuburan, bukan. Maqam itu tempat berdiri. Dulu Nabi Ibrahim ketika merenovasi Ka'bah, Nabi Ibrahim itu punya pijakan. Pijakannya pakai batu. Kalau batunya keras, maka kakinya sakit. Mukjizatnya Allah, batu itu dibuat agak elastis begitu. Jadi kalau naik begini masih bisa, sehingga ada bekasnya. Kemudian sekarang banyak orang yang musap-musap dibungkus. Selesai tawaf 7 putaran, panjenengan ke belakang sini. Untuk apa? Untuk melaksanakan sholat sunat tawaf. Tapi jangan sampai di belakang sini persis Bapak Ibu. Orang-orang India di belakang sini, Allahu Akbar begitu. Kenapa? Karena ini penuh dengan orang-orang tawaf. Kita menghalangi agak jauh di sana. Kita sholat sunat tawaf. Namanya sholat sunat, ya sunat berarti. Sholli sunat tawafi rakaataini lillahi ta'ala, sendiri-sendiri. Rakaat pertama setelah Fatihah membaca Al-Kafirun, rakaat kedua setelah Fatihah membaca Al-Ikhlas. Itu standar Nabi ketika sholat sunnah. Biasanya pakai begitu. Selesai sholat sunat tawaf 2 rakaat, panjenengan berdoa. Selesai berdoa, kemudian baru pindah jalan masuk ke sana sa'i. Di situ sofa, di sana marwah. Monggo kita praktek biar panjenengan tidak berdiri saja. Kita praktek 7 putaran. Ibu-ibu di belakangnya atau bergandengan dengan suaminya boleh. Kita mulai dari sini, monggo. Karena kita praktek, yang laki-laki mohon kain ihramnya. Kain ihramnya bagaimana? Sebelah kanan dibuka. Boleh, tengah boleh. Nah, kalau sudah begini, panjenengan diminta kesadarannya untuk ngecek. Iki sopo sampingku. Jangan sampai wah ndak ero sampingnya kulo sinten, tinggalin malaikat misalkan, mboten parah. Kita sudah mau mendekati Hajar Aswad, berarti kita niat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an atufa tawafal umrati sab'ata aswatin lillahi ta'ala. Kemudian mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar 3 kali. Kenapa begitu? Sebab ajarannya Nabi dulu kalau mau tawaf, Nabi itu begini. Ditempelkan, diusap. Tapi kan nggak mungkin kita, sehingga memakai jarak jauh. Oke, isyarat itu. Kalau anak kecil jarak jauh. Monggo kita doa. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa ittiba'an bi sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma innal baita baituka wal harama haramuka wal amna amnuka wa
hadza maqamul aidi bika minan nar. Perhatian Bapak Ibu, sampai di rukun Yamani sampai Hajar Aswad, doa yang diajarkan oleh Nabi itu membaca Rabbana atina fid dunya hasanah. Jadi mulai dari sini kita membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Panjenengan sambil mencoba melihat Hajar Aswad. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Baru satu putaran. Nanti tidak serapi begini enggak. Nanti panjenengan hajar kanan, hajar kiri, injek kakinya. Saran saya panjenengan jangan membalas. Sabar, kuncinya adalah sabar. Caranya bagaimana? Ini nanti kalau barisnya begini, panjenengan akan tercerai-berai. Saya di mana, panjenengan di mana? Satu di Juanda, satu di Mekah masih. Makanya bagaimana? Yang bapak-bapak itu ada yang sebelah kiri. Itu. Sebelah kiri sambil pegang ini. Bapak yang nomor 2 pegang ekornya bapak yang di depannya begini. Nah, di sini ini pegang. Yang ibu-ibu nanti di tengah. Yang sepuh-sepuh yang jalannya pelan sekali karena sabar hidupnya itu di tengah. Nanti didampingi. Pokoknya jangan sampai ada yang jalan sendirian. Jalan itu harus berdua. Jalan berdua gandengan begini. Misalkan teman sekamar, tidak suami istri, misalkan dia sudah bergandengan berdua. Itu memang yang dianjurkan oleh Nabi. Kita itu aslinya tidak boleh bepergian sendirian. Harus ada temannya. Kenapa kok ada temannya? Kalau mau maksiat, ada yang mengingatkan. Kalau kenapa-napa, ada yang bisa dimintai tolong. Jadi nanti ketika panjenengan tawaf, mohon diingat ibu-ibu bergandengan tangan. Misalkan punya suami, ya bergandengan tangan dengan suaminya. Kemudian tetangganya, saudaranya itu menggandeng istrinya. Yang perempuan sama-sama perempuan digandeng. Yang laki-laki nanti yang muda di sebelah sini, nanti yai di depan sini. Yai di depan. Saya di belakang, memastikan panjenengan tidak tertinggal oleh kereta. Itu, panjenengan tercecer begini ini, tiba-tiba panjenengan takjub, Masya Allah, hotel kok apik men. Kapan Rene ambil anak putu misalkan? Loh, kok nggak ono? Panjenengan melengos sedetik, 5 menit tertinggal. Panjenengan ke sini. Ini namanya Maqam Ibrahim, Bapak Ibu. Selesai sholat sunnah di sini 2 rakaat, berdoa. Panjenengan jangan ke, ada yang seneng, semangatnya tinggi, kepingin, wah saya langsung tim ke Ka'bah, saya pilih pegang Ka'bah, betul sakit. Kenapa? Ka'bah itu wangi.